Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum dengan judul pengukuran linier. Adapun tujuan dari pengukuran linier ini adalah untuk menentukan panjang, ketebalan, dan diameter dari suatu benda dengan menggunakan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Selain itu, kita juga akan menentukan massa jenis dari benda-benda yang kita ukur. Baiklah, adapun alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada jangka sorong, di mana kegunaan dari jangka sorong ini untuk mengukur panjang benda, diameter benda, ketebalan benda, dan kedalaman suatu benda. Lalu ada mikrometer sekrup, digunakan untuk melakukan pengukuran linier dari suatu dimensi seperti diameter, ketebalan, dan panjang suatu dimensi. Lalu kita juga akan menggunakan neraca Ohlhaus. Neraca Ohlhaus digunakan untuk mengukur massa benda atau logam. Neraca Ohlhaus ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 gram. Dan terakhir kita menggunakan gelas ukur. Adapun kegunaan dari gelas ukur ini yaitu untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah diukur. Gelas ukur dan airnya ini kita gunakan untuk menentukan massa jenis dari benda yang kita ukur. Adapun benda-bendanya yang akan kita ukur, yang pertama ada silinder, kedua ada balok, lalu ada benda pipih, dan kawat. Baiklah, untuk yang pertama kita akan memulai praktikum dengan menggunakan alat jangka sorong. Di mana jangka sorong untuk bagian ini merupakan rahang atas dan ini rahang bawah. Untuk bagian ini disebut dengan skala utama untuk mengukur skala utama, dan yang ini untuk mengukur skala noniusnya. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mulai mengukur untuk ketebalan dari balok. Ini kita letakkan balok di dalam rahangnya sampai pas. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ketebalan baloknya. Yang pertama, skala utama. Skala utama bisa kita lihat dengan melihat garis yang berpas-pasan sebelum angka 0. Nah, di sini skala utamanya yaitu 1,8 cm. Di sini 1,8 cm. Kemudian untuk skala nonius bisa kita lihat dengan melihat garis yang pas atau garis yang sejajar dengan skala utama dengan skala nonius. Bisa dilihat di sini, garis yang paling sejajar di antara kedua garis ini ialah pada 0,02. Ini 0,2 mm. Nah, untuk tingkat ketelitiannya itu ialah 0,1 mm. Selanjutnya kita akan mengukur ketebalan dari silinder. Nah, untuk skala utama yang silinder ini bisa dilihat 0,9 cm, dan untuk skala noniusnya ini garis yang berpas-pasan ini berada di 4 mm, sama dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Selanjutnya kita akan mengukur tingkat ketebalan dari benda pipih. Nah, ini sama pengukurannya, cara pengukurannya. Kita melihat untuk skala utamanya ini 0,3 cm, dan untuk skala nonius ini tepat berada di 6 mm. Selanjutnya mengukur ketebalan dari kawat. Nah, untuk skala utama dari kawat ini ialah
0,1, ini 0,1 cm. Dan untuk skala Nonius ini bisa dilihat 5 mm. Baiklah, untuk semua alat yang kita gunakan tadi seperti balok, silinder, terus benda pipih sama kawan ini menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Nah, untuk pengulangan, untuk percobaan ini dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dengan cara yang sama. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur tingkat ketebalan balok dengan menggunakan micrometer sekrup. Kita masukkan baloknya di micrometer sekrup. Kita longgarkan dan lalu kita kencangkan. Di sini terlihat nilainya, yaitu skala utamanya yaitu 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan untuk skala Noniusnya, kita lihat garis sejajarnya dengan garis ini 20, 21, 22, 23. Untuk tingkat ketelitiannya yaitu sebesar 0,01 mm. Baiklah, kemudian kita mengukur silinder. Kita masukkan ke micrometer scope-nya dan kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Di sini terlihat bahwa nilainya sebesar 5, 6, 7, 8 mm. Dan untuk skala Noniusnya yaitu 40, 41, 41 mm. Dan tingkat ketelitiannya sama yaitu 0,01 mm. Lalu untuk benda pipih kita masukkan lagi. Nah, di sini terlihat bahwa nilainya itu 0,123, 0,3 mm. Dan untuk skala Noniusnya yaitu sebesar 10 mm. Lalu yang terakhir yaitu kawat. Yang mana? Udah tadi. Nah, untuk kawat sendiri nilainya yaitu 0,1 mm dengan skala Noniusnya yaitu 15, 16 mm. Dan tingkat ketelitiannya sama yaitu 0,01 mm. Baiklah, itulah tadi pengukuran benda-benda menggunakan micrometer sekrup dan jangka sorong. Nah, untuk perhitungan dan pengukuran dari jangka sorong dan micrometer sekrup dapat kita hitung dengan rumus skala utama dan ditambahkan dengan skala Nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian dari masing-masing alat ukur. Nah, setelah kita tambah dan kalikan, maka akan diperoleh hasil dari pengukuran masing-masing alat. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur massa jenis dari benda-benda yang telah kita ukur. Yang pertama itu ada kayu, kemudian ada tembaga, ada aluminium, dan ini ada besi dan batu. Yang pertama kita ukur ialah untuk tembaga. Nah, untuk tembaga ini cara pengukurannya kita bisa lihat di sini. Biar dia seimbang, untuk skala di sini bisa kita baca ini ada 50 ditambah dengan
Di sini bisa dilihat itu 10,5. Jadi 50 ditambah 10,5 jadi 60,5 gram. Lanjut untuk besi. Untuk besi masih sama 50 dengan garis yang sejajar. Ini bisa dilihat 50 ini 9,5. Jadi 50 tambah 9,5 jadi 59,5 gram. Lanjut kayu. Yang di sini 10 gram ditambah dengan ini 9,6 jadi 19,6 gram. Kemudian aluminium 15. Ini 10 20 berarti di sini 15 sama dengan 9,5 jadi 24,5 gram. Lanjut dengan batu. Ini 10 ditambah dengan garis yang sejajar kedua 6,5 jadi 16,5. Baiklah, itulah untuk massa benda dari 5 buah benda tersebut. Nah, selanjutnya untuk mengukur massa jenis ini kita masukkan air, di mana air yang kita gunakan ini 60 ml. Nah, yang pertama kita celupkan tembaga, di mana kenaikannya yaitu sebanyak 10 ml. Untuk fenol yang kita gunakan tadi ialah 60. Nah, setelah dimasukkan bahan tembaga ini menjadi 70 ml. Berarti ada kenaikan sebesar 10. Kemudian kita masukkan besi. Ini bisa kita lihat ini 10, ini kurang sekitaran 9. Berarti ada kenaikan sebesar 9 ml. Kita lanjut. Selanjutnya kita masukkan bahan aluminium. Nah, dimana volumenya menjadi 65. Berarti ada kenaikan sebanyak 5. Selanjutnya kayu. Enggak banyak perubahan. Ini 2 jadi 62. Dari fenol yang awalnya 60 ini menjadi 62. Selanjutnya batu. Hanya bergerak sedikit. Ini sekitar 61. Jadi untuk batu 61 volume. Setelah kita melakukan penimbangan dan pengukuran massa jenis, maka dapat kita ketahui bahwa fenol yang kita gunakan ialah 60 meter kubik, dan untuk V1-nya ialah setelah kita memasukkan benda ke dalam air. Jadi untuk menghitung VB itu P1 dikurang dengan fenol. Kemudian untuk menghitung atau mengetahui massa jenisnya yaitu massa dibagi dengan volume benda. Sekian untuk praktikum hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.